Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kevin Akbar Aurelio dengan NPM 21067033323 dari program studi Teknik Mesin FTUI. Pada hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu consciousness dan tugas metode numerik. Jadi, consciousness itu merupakan kesadaran kita terhadap lingkungan sekitar atau alam. Dalam kesadaran atau awareness, memiliki beberapa kerangka kerja atau framework. Karakteristik utama kerangka kerja tersebut meliputi attention, wakefulness, arsitektur, recall of knowledge, dan emotif. Selain itu, ada juga atribut sekunder yang tercakup dalam kerangka kerja ini. Salah satunya yaitu novelty, emergence, selectivity, dan subjectivity. Kesadaran terhadap lingkungan sangatlah penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita sadar terhadap lingkungan sekitar, kita dapat mengetahui sikap apa yang harus kita pelihara dan sikap apa yang harus kita jauhi. Dengan adanya kita mengetahui kesadaran juga membuat kita berpikir tindakan apa yang perlu kita lakukan dalam situasi tertentu. Oke, saya akan menjelaskan tugas optimasi optimasi dalam tangki hidrogen, tangki penyimpanan hidrogen. Yang pertama itu you have to know the specification for the storage system based on your needs. Maksudnya adalah mengetahui spesifik tangki untuk kebutuhan penyimpanan. Spesifikasi dasar tangki dapat terdiri dari dimensi tangki, bahan utama pembuatan tangki, dan jenis zat apa yang akan kita tampung di tangki tersebut. Agar mendapat hasil akhir yang maksimal, dibutuhkan ketekunan dan ketelitian dalam memilih bahan pembuatan tangki dan dalam mengukur dimensi tangki. Memikirkan desain tangki juga penting agar tangki dapat diletakkan di tempat yang diinginkan tanpa perlu mengubah tata letak gudang penyimpanan. Yang kedua, we have to think about storage vessel insulation, material, and pressure containment. Design a storage system to minimize leaks, ensure safety, and maximize capacity. Use ideal material to keep the storage safe. Only employ advanced engineer to maximize storage efficiency. Maksudnya adalah ini masih menyangkut poin di poin pertama. Kita harus memikirkan isolasi tangki, material tangki, dan penahan tekanan pada tangki. Tangki harus dirancang agar dapat meminimalkan kebocoran, harus dapat dipastikan keamanannya, dan harus memaksimalkan kapasitas penyimpanannya. Selalu gunakan bahan yang ideal untuk menjaga penyimpanan agar tetap aman. Pekerjakan teknisi berpengalaman agar dapat memaksimalkan efisiensi kerja, dan pada akhirnya dapat menciptakan efisiensi tangki yang sesuai harapan. Yang ketiga, use simulation to predict is the design storage efficient enough. We can use mathematical modeling and simulation tools to analyze and optimize the design. Sebelum benar-benar memproduksi atau memanufaktur tangki, ada baiknya kita untuk melakukan simulasi tangki. Simulasi tangki dapat dilakukan dengan simulasi model matematika untuk menganalisis dan mengoptimalkan desain tangki. Yang keempat, from that simulation, create a prototype based on the simulation. Test it, then analyze it. Maksudnya adalah setelah dilakukan simulasi yang seperti dijelaskan pada poin ketiga, maka dapat dilanjutkan dengan membuat prototipe berdasarkan hasil simulasi. Pembuatan prototipe ini sangatlah penting agar kita dapat melihat langsung tangki yang sudah kita rancang menggunakan simulasi model matematika. Prototipe ini juga membantu kita untuk menemukan kekurangan dari rancangan kita agar kedepannya rancangan kita bisa diperbaiki dan memperoleh hasil yang lebih maksimal. Yang kelima, compressing hydrogen gas increase its density, allowing for more hydrogen to be stored in a given volume. The higher the compression ratio, the more hydrogen can be stored. Mengompres gas hidrogen juga perlu dilakukan agar dapat menyimpan gas hidrogen yang lebih banyak dalam kapasitas volume tangki yang sama. Apabila gas hidrogen tidak dikompres, tentunya akan lebih sedikit gas hidrogen yang dapat ditampung di tangki. Semakin tinggi rasio kompres, maka semakin banyak hidrogen yang dapat disimpan. Yang keenam, hydrogen can be stored by absorbing it onto porous material such as activated carbon material organic frameworks atau MOFS. These material have a large surface area and can absorb hydrogen molecules, effectively storing them. Optimizing the structure and properties of the absorbent materials can enhance the storage capacity and release kinetics. Maksudnya adalah hidrogen dapat disimpan dengan mengabsorpsinya ke dalam bahan berpori seperti karbon aktif atau kerangka logam organik atau MOFS.
Bahan-bahan ini memiliki luas permukaan yang besar dan dapat menyerap molekul hidrogen, menyimpannya secara efektif. Mengoptimalkan struktur dan sifat bahan absorben dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kinetika pelepasan. Yang ketujuh, continue to improve the future development of the hydrogen storage. Hire competent scientists and advanced engineer to support the R&D. Collaborate with other company to provide promising development. Selalu mengedepankan pengembangan di masa depan yang terkait dengan tangki penyimpanan hidrogen. Pengembangannya maksimal dapat dilakukan dengan memperkerjakan ilmuwan profesional atau bisa juga dengan cara berkolaborasi dengan perusahaan besar ternama di bidang tangki agar dapat memperoleh hasil R&D yang sesuai harapan. Lanjut. Berikutnya adalah saya diberikan study case untuk mencari spesifikasi teknis tangki hidrogen dengan kapasitas 1 liter, biaya produksi maksimal 500.000 dengan material yang digunakan adalah IC 316 authentic stainless steel. Pertama-tama saya sudah membuat codingan untuk eh, menemukan spesifikasi teknis yang diperlukan agar dapat hasil yang maksimal. Bisa dilihat codingnya seperti ini. Pertama-tama mendefinisikan fungsi objektif yang menghitung luas permukaan suatu silinder berdasarkan variabel yang diberikan yakni tinggi dan jari-jari. Lalu mendefinisikan fungsi constraint yang memastikan volume internal struktur silinder memenuhi constraint dengan seleksi sebesar 1000 cm3. Selanjutnya menebak tebakan awal untuk jari-jari dan tinggi eksternal serta batasan untuk variabel batas. Dalam kasus ini mengasumsikan jari-jari dan tinggi dapat memiliki nilai positif. Lalu gunakan fungsi minimize dari Skype.optimize untuk menyelesaikan masalah optimisasi. Diberikan fungsi objektif metode SLSQP tebakan awal, constraint, dan batasan. Dari kode tersebut didapat hasil tinggi 10,84 cm, dari jari 5,42 cm, dan luas permukaan 553,58 cm kuadrat. Ini adalah codingan untuk mencari range ketebalan yang aman untuk diproses. Lalu hasilnya adalah dari tabel di atas dapat dibuktikan bahwa range yang aman dalam hal ketebalan tangki adalah 2 hingga 10 mm. Lalu di sini ada tabel stainless grade 316 sumbernya dari PT Citra Lestari. Berdasarkan tabel di atas, kita dapat menghitung dengan harga spesifikasi di atas luas silinder 571,88 dengan membagi luas pelat, maka ditemukan biaya per satuan luas pelat. Setelah dihitung dengan memaksimalkan budget, minimum berat yang masih masuk akal dan strength masih wajar, saya pribadi memilih 6 mm untuk tangki ini. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apa kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.